Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Besar harapan dan doa ibu semoga kalian dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali rasanya kita bisa bertemu kembali masih dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan doa sebelum belajar. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita di dalam belajar dan ilmu yang akan kita dapat bermanfaat sepanjang hayat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sekarang kita ucapkan bersama kalimat yang ada di dalam video ini. Senangnya belajar Quran Surah An-Nasr. Insya Allah pada hari ini kita akan belajar materi yang terdapat pada kompetensi dasar 3.1 memahami makna Quran Surah An-Nasr. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang insya Allah akan kita capai setelah mempelajari materi ini. Di antaranya adalah kalian dapat hafal Quran Surah An-Nasr ayat 1, hafal Quran Surah An-Nasr ayat 2, hafal Quran Surah An-Nasr ayat 3, dan yang terakhir, memahami isi pesan dari Quran Surah An-Nasr. Materi tadi kita bagi ke dalam beberapa poin bahasan. Poin bahasan yang pertama yaitu menghafal Quran Surah An-Nasr. Poin bahasan yang kedua yaitu isi pesan Quran Surah An-Nasr. Sekarang kita masuk ke poin bahasan yang pertama yaitu menghafal Quran Surah An-Nasr. Sekarang kita mulai menghafal Quran Surah An-Nasr ayat pertama. Simak dulu bacaan ibu. Iza jaa nasrullahi wal fath. Ayo kita baca bersama. Iza jaa nasrullahi wal fath. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Sekarang surah An-Nasr ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sekali lagi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Artinya, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong.
Sekarang ayat terakhir atau ayat ketiga dari surah An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sekali lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Inilah bacaan Quran dari surah An-Nasr. Semoga kalian bisa mengikuti dengan baik dan hafal dari ayat 1 sampai ayat ketiga beserta artinya. Untuk poin bahasan yang kedua mengenai kandungan isi Quran surah An-Nasr. Anak-anakku sekalian, Quran surah An-Nasr ini merupakan surah yang menduduki urutan ke-110 di dalam Al-Quran. Dan surah An-Nasr ini terdiri dari 3 ayat. Nama An-Nasr itu diambil dari kata nasr dan terdapat pada ayat pertama. Apa artinya nasr itu? Atau apa artinya An-Nasr itu? An-Nasr itu artinya adalah pertolongan. Apa sih asbabun nuzul dari surah An-Nasr ini? Sekarang Ibu mau tanya dulu. Siapa yang tahu apa arti asbabun nuzul? Ya, benar sekali. Asbabun nuzul itu artinya adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran. Apa sebab-sebab diturunkannya surat An-Nasr ini? Surah An-Nasr ini turun sebelum peristiwa Fathul Mekkah. Fathul Mekkah itu artinya adalah pembebasan kota Mekkah. Ya. Pada peristiwa tersebut, kaum muslimin memperoleh kemenangan dalam penaklukan kota Mekkah dengan cara mengepung dari berbagai arah. Dan surah An-Nasr ini diturunkan sebagai kabar gembira bagi kaum muslimin atas perjuangannya. Kabar gembira yang dimaksud adalah pertolongan Allah bagi Rasul-Nya atas masuknya orang-orang Quraisy Mekkah ke dalam agama Allah saat terjadi peristiwa penaklukan kota Mekkah. Itu adalah asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surah An-Nasr. Pesan-pesan pokok yang terdapat di dalam Quran surah An-Nasr itu adalah yang pertama, janji Allah akan datang dan Islam akan mendapatkan kemenangan. Lalu yang kedua, perintah membaca tasbih, tahmid dan memohon ampun kepada Allah saat terjadi peristiwa yang menggembirakan. Perlu dicatat di sini ya, ucapan tasbih, tahmid, istighfar,
itu tidak hanya kita ucapkan ketika kita sedang bersedih, tetapi ketika kita sedang gembira, tahmid, tasbih, istighfar, tetap harus kita lantunkan keluar dari mulut-mulut kita. Lalu pesan pokok yang ketiga, kemenangan dan kesuksesan adalah anugerah dari Allah yang patut kita syukuri. Dan pesan yang keempat yaitu kita harus peduli sebagai pengamalan sifat Allah yang Maha Penolong. Alhamdulillah, materi kita telah selesai untuk KD 3.1. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Ibu mohon maaf jika ada salah di dalam menjelaskan materi ini. Untuk tugas nanti Ibu akan berikan dan Ibu akan kirim ke WA grup kelas. Mari kita sama-sama membaca. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.